Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD Ende diminta perhatikan infrastruktur jalan menuju Desa Wologai 2 di wilayah Kecamatan Ende. Ratusan hektar sawah di Desa Nginamanu, Kabupaten Ngada alami kekeringan. Tanaman padi petani terancam gagal panen. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD Ende diminta memperhatikan infrastruktur jalan menuju Desa Wologai 2 di wilayah Kecamatan Ende. Laporan Ropinus Hula. Hal itu disampaikan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Ende Jolan Rinda kepada RRI Senin 27 Maret 2023 di Ende. Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Ende mengatakan Desa Wologai 2 di Kecamatan Ende adalah salah satu desa terpencil yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Maukaro dan Kecamatan Wabaria. Jolan mengakui berdasarkan pemantauan Pemuda Pancasila ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah, yakni pertama infrastruktur jalan, kedua, sarana air minum bersih. Jolan mengatakan sejauh ini sangat sulit bagi masyarakat desa setempat, bahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 memang sulit untuk melintasi ruas jalan menuju Desa Wologai 2. Lanjut Jolan, lebih memprihatinkan lagi ada satu dusun yakni Dusun Boro yang jaraknya 2,5 km dari ibu kota Desa Wologai 2. Sampai saat ini masyarakat Dusun Boro belum menikmati pembangunan karena warga masih berjalan kaki dari dan keluar dusun. Melihat kondisi yang sangat prihatin yang dialami warga desa khususnya di Dusun Boro, selaku Ketua Pemuda Pancasila mendesak pemerintah daerah Kabupaten Ende dalam hal ini Bupati Ende, DPRD Ende, dan semua stakeholder di tahun 2023 ada perubahan dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan baik dari ruas jalan perbatasan Desa Wologai ke Desa Wologai 2 menuju Dusun Boro. Nah, melihat situasi ini kami meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, DPRD, ya semua stakeholder untuk di tahun 2023 perubahan ini bisa mengalokasikan anggaran untuk melakukan peningkatan jalan, baik jalan dari desa perbatasan Desa Wologai ke Desa Wologai 2 dan dari Wologai dari ibu kota Desa Wologai 2 ke Dusun Boro. Jolan Rina mengatakan bahwa yang menjadi motivasi segera melakukan peningkatan akses jalan karena di Desa Wologai 2 banyak potensi hasil pertanian milik masyarakat yang selama ini belum bisa dibawa keluar karena akses transportasi jalan yang memang sulit bagi warga dusun maupun warga desa umumnya untuk melakukan aktivitas memasarkan komoditi dari dan keluar wilayah Desa Wologai 2. Ketua Pemuda Pancasila mendesak pemerintah Kabupaten Ende, DPRD Ende segera mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat di Desa Wologai 2 dan lebih khusus warga Dusun Boro karena sampai hari ini mereka sama sekali belum merasakan pembangunan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Ratusan hektar sawah di Desa Nginamanu, Kabupaten Ngada mengalami kekeringan. Tanaman padi petani terancam gagal panen. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Akibat ketiadaan air dan curah hujan yang rendah, 250 hektar sawah yang ada di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeje, Kabupaten Ngada mengalami kekeringan. Kondisi tanah yang terlihat mulai retak dan kering serta tanaman padi yang mulai menguning dan bulir padi tanpa isi membuat para petani resah akibat terancam gagal panen serta mengalami kesulitan ekonomi. 250 hektar sawah terlihat tidak lagi dirawat oleh petani karena putus asa akibat ketiadaan air dan dibiarkan begitu saja karena tidak memiliki bendungan untuk ketersediaan air bagi tanaman pertanian milik masyarakat. Selama ini masyarakat sangat bergantung kepada air hujan untuk bisa menghidupkan tanaman padi dan memanen hasil demi pemenuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi kini masyarakat pasrah dengan keadaan dan berharap uluran tangan dari bantuan pemerintah demi menyambung hidup mereka.
Kepala Desa Nginamanu, Henry Petrus Mau menjelaskan, rendahnya curah hujan serta ketiadaan bendungan merupakan penyebab utama kekeringan pada lahan pertanian milik warga, sehingga dirinya sangat berharap bantuan pemerintah agar kesulitan ekonomi masyarakat dapat diatasi akibat 250 hektar sawah yang mengalami kekeringan. Di tahun 2023 ini, sejak 2022, curah hujan rendah ini kurang lebih sudah 4 bulan. 4-5 bulan ini, kurang lebih 250 hektar sawah milik warga di Desa Nginamanu. Untuk nominalnya kita tidak ini, tapi untuk hasilnya setiap tahun itu dari 1 hektar itu per 100 karung. Untuk kita kan di karung, Pak. Kita satu arenya mendapatkan satu are 10 karung. Kalau kita 1 hektar berarti dia di 100 karung. Saat ini masyarakat Desa Nginamanu hanya bisa berharap dari penjualan ternak mereka untuk menyambung hidup, termasuk pemenuhan kebutuhan anak sekolah dan makan minum setiap harinya. RRI ND Feriso melaporkan. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit SEMA dan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas SHM Hum menandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Manggarai dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tentang kerjasama daerah Selasa 28 Maret 2023 bertempat di ruang rapat kantor Bupati Manggarai Timur. Kesepakatan bersama ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah dan Permendagri nomor 22 tahun 2022 tentang tata cara kerjasama dengan daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Kedua peraturan tersebut memerintahkan agar daerah yang berbatasan langsung dan memiliki eksternalitas daerah wajib melakukan kerjasama daerah. Adapun ruang lingkup kesepakatan, antara lainnya perencanaan pembangunan, pekerjaan umum dan penata ruang, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata, pertanahan, lingkungan hidup kesehatan, peternakan pertanian, penanggulangan bencana di daerah perbatasan aset P3D, perhubungan darat dan bidang lainnya sesuai kesepakatan para pihak. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas mengatakan, kesepakatan bersama yang dilakukan dengan Bupati Manggarai adalah untuk masa depan rakyat Manggarai Timur dan rakyat Manggarai ke depannya. MOU ini hanyalah dasar, ke depannya masing-masing perangkat daerah menindaklanjutinya sehingga implementasinya menjadi nyata. Sebagai informasi, objek kesepakatan bersama dalam kerjasama ini adalah urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, Bupati Sika hari ini dijadwalkan bertemu Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Pramono Anung untuk membahas usulan pengerjaan Universitas Nusa Nipah Indonesia. Laporan Lady Badin. Komitmen Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo Esos MSI untuk berjuang penegrian Universitas Nusa Nipah Indonesia terus dilakukan. Hari ini, Bupati Sika dijadwalkan untuk menghadap Sekretaris Kabinet Indonesia Maju, Pramono Anung. Dijelaskan Robi Idong, dirinya sudah dihubungi Sekretaris Kabinet Indonesia Maju, Bapak Pramono Anung, dan menurut informasi resmi dari Sekretaris pribadinya, sudah terkonfirmasi pertemuan telah teragenda pada hari ini Rabu 29 Maret 2023. Robi Idong mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut akan dibahas agenda terkait usulan perubahan status Universitas Nusa Nipah Indonesia menjadi universitas negeri. Dirinya juga mengungkapkan dukungan dari 8 kepala daerah di Flores Lembata telah dikantonginya. Besok saya akan ke Jakarta sudah sepakat tanggal 29 Rabu akan bertemu Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung yang sudah dijadwalkan 10 sampai jam 15 dan untuk bertemu Bapak Presiden untuk menyampaikan berdasarkan dukungan dari 8 bupati lainnya di sekitar Flores yang kita akan menyampaikan langsung supaya bisa dibuka ulang view sekarang
Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Sika, Ferry Awales, mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Sika dan juga masyarakat kabupaten lain di Flores dan Lembata berharap yang sama untuk adanya moratorium Unipa terwujud, sehingga Unipa dapat berubah status menjadi universitas negeri dan akan semakin mudah menjangkau masyarakat untuk mencapai pendidikan tinggi dengan biaya murah dan berkualitas seperti di daerah lain di Indonesia. Sebagai masyarakat, saya sangat mendukung perjuangan untuk penegrian Unipa Indonesia. Karena dengan dinegrikannya, kampus Unipa Indonesia dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh masyarakat di Flores dan Lembata. Dan saya sangat berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di akhir masa jabatannya bisa membuka keran moratorium sehingga Unipa Indonesia bisa segera dinegrikan dalam tahun 2023 ini. Universitas Nusa Nipa Indonesia sendiri saat ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Nusa Nipa Maumere di bawah lindungan pemerintah Kabupaten Sika. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sementara itu, warga masyarakat Kabupaten Sika di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan bantuan beras 25 ton dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Setiap kepala keluarga tidak mampu menerima beras 5 kg. Jenis beras yang diterima adalah jenis beras putih yang berasal dari Vietnam. Bantuan kemanusiaan ini dimaksudkan untuk mengintervensi kelangkaan beras dan naiknya harga beras di wilayah Kabupaten Sika. Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Dias Quintas memastikan 25 ton beras bantuan kemanusiaan dari Kapolri telah tiba di kota Maumere. Beras tersebut untuk sementara diamankan di gudang kantor Dolok Maumere. Sesuai instruksi Kapolri, pihaknya harus segera menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada masyarakat yang tidak mampu. Untuk mempercepat proses distribusi, Kapolres Sika bergandengan tangan dengan 8 Kapolsek yang ada di wilayah itu. Nantinya setiap polsek mendapatkan jatah distribusi 2,5 ton beras atau untuk 500 kepala keluarga. Agar bantuan kemanusiaan ini tepat sasaran, Kapolres Sika menghimbau para Kapolsek untuk mendapatkan data keluarga miskin dari desa kelurahan setempat. Setelah itu masing-masing Kapolsek membawa jatah distribusi sebanyak 2,5 ton untuk kemudian diatur jadwal penyalurannya. Berkah berjualan aneka kue dan minuman untuk berbuka puasa, para penjual takjil di Pasar Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, meraup omset hingga ratusan ribu rupiah. Reporter Suimam melaporkan. Sore hari menjelang waktu berbuka puasa, penjual takjil menjadi pemandangan mudah ditemui di setiap pinggir jalan, seperti di kota Ende. Usai waktu sholat asar, jalanan juga akan terlihat lebih padat oleh pengendara yang sedang ngabuburit. Pantauan RRI di pelataran parkir depan Pasar Mbongawani Ende, Selasa 28 Maret 2023, para penjual takjil di bulan Ramadan hampir semua merupakan pedagang musiman, khusus membuka lapak guna berjualan jajanan untuk berbuka puasa dengan berbagai menu hidangan dijajakan. Sumarni, salah seorang penjual takjil, menuturkan takjil yang dijual berupa aneka jenis kue yang disajikan, omset yang didapat sehari-hari bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Dari roti, lapis, dadar, kacang hijau, banyaklah, sehari bisa dapat minimal 900. Ia melanjutkan, dirinya berjualan takjil di pelataran parkir depan Pasar Mbongawani Ende bukan baru pertama kalinya, melainkan sejak 2008 hingga saat ini. Di tempat yang sama, Ibu Aisyah, penjual takjil berupa es kelapa muda, mengatakan untuk jualan sehari-hari sejak awal puasa sampai saat sekarang, jualannya selalu ludes terjual, meski baru pertama tahun ini dirinya menjual takjil. Tahun ini baru pertama kali. Alhamdulillah lancar rezekinya, selalu habis terjual di bulan Ramadan ini. Sementara Fajar, seorang pembeli, mengungkapkan sembari berkeliling ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa, tak jarang dirinya mampir di lokasi yang banyak menjajakan takjil, salah satunya di tempat ini, ramai dan banyak pilihan takjilnya. Ya, pelayanannya baik di sini. Dan juga murah. Ditambahkan, meski sering membeli takjil ke tempat lain, takjil-takjil yang disiapkan di sini rasanya enak dan murah harganya. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.